Udah pernah dengar Hari Disabilitas Internasional belum? Hari apa? Hari Disabilitas Internasional. Enggak tahu. Nggak pernah. Enggak. Nggak pernah. Enggak. Nggak pernah. Kalau hari disabilitas menurut kakak itu sebuah hari yang emang kayak dikhususkan untuk memperingati bahwasanya masih ada beberapa orang yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Pernah tahu tapi nggak tahu harinya, hari tanggal berapa gitu. Iya. Enggak pernah. Enggak pernah ya, Bang? Enggak. Belum tahu. Pernah. Hari disabilitas. Iya, HDI gitu. Enggak kak, Oh, nggak pernah ya. saya baru dengar itu sekarang, baru tahu kalau ada hari itu. Menurut kamu apa sih disabilitas itu? Disabilitas. Enggak kak, baru dengar juga sekarang itu. Mungkin juga sebagai salah satu orang awam kali ya. Juga udah ngelihat difabel itu udah kayak biasa aja. Jadi nggak ada perbedaan lah tiba sama dengan orang-orang biasa. Disabilitas tuh adanya apa ya? Kalau kekurangan bukan kekurangan, adanya ketidak apa ya? Enggak apalah ya, enggak tidak kesama lah dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Mungkin itu baik dari fisiknya, ada kekurangan, ada yang tidak sama lah dengan kita pada umumnya, fisik, mental dan segala macam. Dengar-dengar sih. Apa ya? Kayak ada kekurangan gitu sih, kayak ada penyakit atau gimana gitu. Yang mempunyai kebutuhan khusus gitu ya? Yang kekurangan. Keterbatasan fisik. Gitu kan? Ya anak yang mempunyai kebutuhan khusus lah gitu kan. Iya. Nah, menurut Abang disabilitas itu apa sih, Bang? Aduh, kurang tahu. Disabilitas itu manusia yang individu yang memiliki kemampuan terbatas, kayak kurang sempurna dalam bentuk tubuhnya gitu. Terus dalam pokoknya istimewa lah. Sesuatu yang menurut orang lain kurang, tetapi kalau untuk di mata orang yang mengenalnya mungkin itu suatu kelebihan. Kalau untuk pelayanan ataupun akses yang ada di UNP, kira-kira udah ramah disabilitas belum ya? Jalan anak itu kan kurang bagus. Iya. Ya, dilihat nggak enak. Oh, layanan UNP sih belum cukup ya kayaknya ya untuk anak disabilitas. Misalnya seperti gedung-gedung tinggi gitu kan, Iya. harus dikasih itu kursi rodanya gimana gitu, atau untuk orang yang tunanetranya bagaimana gitu, harus dikasih fasilitas lah. Kalau untuk UNP masih belum cukup lah. Selin lihat untuk UNP pelayanannya, Selin ada lihat di artikel tuh. Nah, pelayanannya itu udah bagus, kayak book record, terus kayak huruf-huruf braille, terus kayak tape recorder ada gitu. Itu udah bagus untuk pelayanannya sih kak. Di VIP. Iya. Iya, boleh dilihat aja. Kalau misalnya untuk ke lantai atas kan, setahu aku kalau di lift sekarang ini boleh nggak mahasiswa naik lift? Kalau yang sekarang, dari dulu sih setahu aku belum ya, belum boleh ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang masih digunakan untuk dosen aja baru. Nah, terus kalau teman-teman yang pakai kursi roda gimana? Itu yang belum Ya terinfo gitu. lagi. Nah, terus jalanan buat teman-teman kita yang tunanetra gimana? Udah ada nggak jalan buat yang kayak di PLB, kampus PLB yang udah disediain nggak tangga lagi ya, mungkin kayak gitu. Cuman itu kan nggak disediakan buat mahasiswa kan, paling buat dosen kan. Ya itulah. Ini itu kekurangan dari fakultas kita Iya, ini ya kak. iya, belum ada juga kan pegangan tangan. Pegangan tangan buat teman kita yang tunanetra. Terus keramik-keramiknya masih yang normal kan, belum ada yang buat pengguna kursi roda atau tunanetra, apalagi yang tunadaksa. Pelayanan UNP karena baru ya kak, karena baru offline juga, jadi kurang tahu sih kak. Oke. Iya. Ya. Udah lumayan sih kak. Lumayan gimana ya? Udah ada yang toleransi kayak yang orang-orang yang
yang disabilitas itu Kak. Abang sendiri gimana? Lumayan lah. Oke Kak, terima kasih ya Kak waktunya. Iya Kak, sama-sama. Nah, masih banyak yang bingung nih. Untuk itu langsung aja kita simak penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bang Andika. Pertama, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Perkenalkan, nama saya Andika Firnanda. Sekarang saya Magister Hukum di Universitas Pamulang di Banten, Tangerang Selatan. Dan pekerjaan saya ini adalah seorang pegawai negeri sipil sebagai guru di Provinsi DKI Jakarta. Pada hari peringatan disabilitas ini, yang perlu kita ketahui pertama kali itu adalah yaitu bagaimana sih sejarah Hari Disabilitas itu sendiri. Hari Disabilitas ini sendiri adanya itu karena kepedulian Majelis Umum Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983 sampai 1991 yang mengadakan namanya forum, yaitu The United Nations Decade of Disability Person. Hari disabilitas sendiri sudah diadakan sejak tahun 1981, tapi belum diumumkan secara global. Secara globalnya diumumkan itu pada 1992 oleh PBB sampai sekarang ini yang saat kita kenal. Apa sih disabilitas itu? Disabilitas itu adalah mungkin teman-teman sebagian memandang disabilitas adalah orang yang kurang, cacat atau apa gitu ya. Tapi pada hakikatnya disabilitas itu adalah orang yang memiliki ketidakmampuan untuk mencapai sesuatu karena keterbatasannya gitu. Jadi bukan mereka yang kurang atau cacat, tapi orang yang tidak mampu melakukan sesuatu karena keterbatasannya. Contohnya apa? Misal disabilitas dalam penglihatan, ya mereka tidak mampu membaca gitu karena keterbatasannya. Misal tuli, mereka tidak mampu mendengar karena keterbatasannya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Apa yang harus kita lakukan untuk memajukan disabilitas ke depannya? Ada 3 cara atau beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan seluas-luas mungkin atau selebar-lebar mungkin untuk para disabilitas tersebut untuk mengembangkan jati dirinya, kepercayaannya, atau karirnya, atau apanya, butuh kesempatan. Yang kedua itu butuh cara untuk dia melakukan hal tersebut. Misalnya dia terbatas dalam melihat, atau terbatas dalam mendengar, terbatas dalam berjalan. Apa sih cara yang harus kita lakukan agar hal-hal tersebut bisa teratasi? Itu yang harus kita perhatikan untuk kedepannya. Yang ketiga, perlunya itu modifikasi atau solusi untuk hal-hal yang menghambat tersebut. Modifikasi apa? Misalnya modifikasi pembelajaran, modifikasi kerja gitu. Itu yang harus kita butuhkan. Yang harus kita berikan agar untuk berkembang ke depannya. Ini 3 cara itu harus kita butuhkan. Dan bagi disabilitas sendiri bagaimana ke depannya? Yaitu tetaplah meningkatkan kualitas dan kapasitas. Kualitas gimana? Ikuti pendidikan, belajar dan semuanya. Jangan mau tidak belajar, karena apa? Karena kurang kita, ngapain belajar? Bukan kayak gitu. Tapi tingkatkan kualitas dan kapasitas. Salah satunya itu melalui dunia pendidikan. Itu. Jadi tetap optimis dan tetap semangat, jangan pantang putus asa. Karena kesulitan itu yang membuat kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin sekian pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.